Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video saya Iyanatul Uyun dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4D. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis teori komunikasi menurut beberapa para ahli terkenal. Ada yang tahu apa itu teori komunikasi? Jadi, teori komunikasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami proses komunikasi, termasuk pengiriman, penerimaan, interpretasi pesan. Contohnya teori Shannon-Weaver. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana proses komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari sumber, encoder, saluran, decoder, dan penerima. Nah, teori ini juga memperkenalkan konsep noise. Konsep noise ini sebagai gangguan yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Nah, yang kedua ada teori misluhan pada tahun 1964. Teori ini dikembangkan oleh Marcel Misluhan. Teori ini menjelaskan bahwa media mempengaruhi komunikasi dan masyarakat. Nah, Misluhan ini terkenal dengan phrase "The medium is the message". Nah, yang berarti bahwa media yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dapat mempengaruhi makna pesan itu sendiri. Nah, yang ketiga, teori komunikasi interpersonal pada tahun 1960-an. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli seperti Paul Watzlawick, Janet Bivin, dan Don Jackson. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses yang kompleks yang melibatkan verbal dan nonverbal, serta aspek-aspek psikologis dan sosial. Yang keempat, teori issues and gratification pada tahun 1970-an. Nah, teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli seperti Zay Blimber dan Elie Keys. Nah, teori ini menjelaskan bahwa orang yang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, seperti kebutuhan akan informasi, kebutuhan hiburan, atau identitas sosial. Yang kelima, ada teori difusi inovasi pada tahun 1960-an. Teori ini dikembangkan oleh Evert Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi dan ide-ide baru itu disebarkan melalui komunikasi dan adopsi oleh masyarakat. Nah, yang keenam ada teori komunikasi sosial pada tahun 1980-an. Teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli seperti Peter Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dikonstruksikan melalui komunikasi dan interaksi sosial. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir nih, dari teori komunikasi kritis pada tahun 1980-an.
Teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli seperti Jürgen Habermas. Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi. Nah, serta bagaimana sih komunikasi dapat digunakan untuk mempersembahkan diri dari struktur kekuasaan yang ada. Itulah jenis-jenis teori komunikasi dari beberapa para ahli terkenal. Nah, adapun manfaat teori komunikasi ini. Teori komunikasi ini dapat membantu kita memahami bagaimana komunikasi bekerja, bagaimana meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Nah, contohnya dengan kita memahami teori komunikasi interpersonal nih, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain. Teori komunikasi juga dapat diaplikasikan nih dalam berbagai situasi seperti komunikasi bisnis. Nah, di mana memahami komunikasi efektif itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam tim. Nah, sedangkan komunikasi sosial. Nah, komunikasi sosial, teori ini itu memahami bagaimana media sosial ini mempengaruhi komunikasi kita gitu. Sedangkan komunikasi interpersonal, nah di mana teori ini memahami bagaimana meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya bahas untuk video ini. Nah, itulah dari beberapa contoh jenis-jenis teori komunikasi dari para ahli terkenal. Nah, masing-masing teori itu memiliki perspektif dan fokusnya yang berbeda-beda dalam memahami proses komunikasi. Nah, mungkin itu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.